Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Sohendi selaku mahasiswa magang dari Universitas Negeri Jakarta. Kali ini kita akan membahas pertemuan pertama mengenai keanekaragaman hayati pada kelas 10. Selanjutnya, adapun kompetensi dasar yang diminta pada materi keanekaragaman hayati ini, yaitu siswa dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke poin pembahasan dari materi keanekaragaman hayati pertemuan pertama, yaitu yang pertama adalah macam-macam tingkatan keanekaragaman hayati. Yang kedua adalah tipe-tipe ekosistem di dunia. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, keanekaragaman hayati di Indonesia. Selanjutnya, apa itu keanekaragaman hayati? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Nah, keanekaragaman hayati atau biodiversitas merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi dari gen, jenis atau spesies dan ekosistem pada suatu daerah. Nah, keanekaragaman hayati ini terjadi karena adanya pengaruh faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal adalah faktor genetik yang diwarisi oleh individu tersebut, dan yang faktor eksternal yaitu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi fenotip atau ekspresi gen dari hewan tertentu. Selanjutnya kita masuk ke tingkat keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan variasi yang terdapat dalam satu spesies baik dalam satu populasi atau di antara banyak populasi, atau variasi gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini, warna bunga mawar yang bervariasi. Nah, warna bunga mawar ini terekspresi oleh gen yang terdapat pada bunga mawar tersebut, sehingga dapat menimbulkan variasi warna yang berbeda dari setiap bunga mawar tersebut. Nah, yang kedua adalah warna rambut, tipe rambut, bentuk hidung, serta warna kulit pada manusia. Sama pula bahwa beraneka ragaman perbedaan dari manusia tersebut diwarisi oleh tingkat gen. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Nah, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup dalam suatu keluarga. Nah, perbedaan antara jenis makhluk hidup dalam satu keluarga atau lebih kita kenal sebagai family atau genus dalam pengklasifikasian makhluk hidup lebih mencolok sehingga mudah diamati daripada perbedaan antara individu dalam suatu spesies. Nah, contoh yang bisa kita ambil ialah variasi jenis jeruk, di mana jenis jeruk ini family-nya yaitu citrat atau citrus. Nah, dari genus tersebut atau family tersebut dapat dibagi kembali ke dalam beberapa spesies seperti jeruk bali, jeruk limon, lalu jeruk nipis. Nah, contoh lainnya adalah variasi jenis kucing, di mana genus atau family dari kucing itu Felix, di mana mereka ini dibagi kembali menjadi beberapa spesies. Contohnya adalah kucing hutan, leopard, singa, macan, hingga kucing Persia yang biasa kita pelihara. Selanjutnya yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman flora dan fauna yang khas menempati suatu daerah akan membentuk ekosistem yang berbeda serta komponen abiotik yang beragam, menyebabkan jenis makhluk hidup atau komponen biotik yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tersebut berbeda-beda juga. Nah, akibatnya apa sih terhadap faktor tadi? Nah, akibatnya akan terbentuk keanekaragaman ekosistem. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem ini merupakan variasi dari berbagai ekosistem di lapisan biosfer. Nah, variasi tersebut terjadi karena terdapat komponen biotik
dan kondisi abiotik setiap ekosistem yang berbeda sehingga dapat memunculkan flora dan fauna dan tingkatan ekosistem yang berbeda. Contohnya yang dapat kita ambil ialah ekosistem sawah, pantai, sabana, savana, gurun, hutan, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya adalah macam-macam ekosistem di dunia, di mana macam-macam ekosistem di dunia ini eh, dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik yang berada pada suatu daerah tertentu, serta faktor iklim di daerah tersebut. Nah, macam-macamnya antara lain adalah hutan hujan tropis, savana, hutan gurun, padang rumput, hutan deciduous, hutan konifer, tundra, dan ekosistem perairan seperti terumbu karang, ekosistem danau, ekosistem pantai, dan lainnya masih banyak. Nah, kalian bisa cari hal tersebut lebih jelasnya di internet. Baik, selanjutnya kita masuk ke keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara mega biodiversitas. Apa sih mega biodiversitas itu? Dari kata mega dan biodiversitas. Mega artinya besar dan biodiversitas adalah keanekaragaman hayati. Jadi dapat disimpulkan bahwa mega biodiversitas adalah memiliki keanekaragaman yang berlimpah atau yang besar. Nah, sekitar 17-25 spesies makhluk hidup di dunia terdapat di Indonesia. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan berdasarkan dari lempengan bumi yang berbeda-beda. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki variasi lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia sendiri. Nah, menurut ekspedisi yang dilakukan oleh Alfred R. Walasi pada tahun 1856, Indonesia tersusun dari dua daerah yang berbeda atau dua lempeng yang berbeda, yaitu biogeografi oriental terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali, dan yang satu lagi adalah biogeografi Australia, itu terdiri dari Papua dan Maluku. Bisa kita lihat gambarnya dari PowerPoint bagian bawah bahwa terdapat garis Walesai. Nah, garis tersebut yang memisahkan daerah oriental dan daerah Australia. Yang pertama kita akan membahas keanekaragaman hewan pada Indonesia. Nah, letak negara Indonesia di daerah tropis menyebabkan Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang cukup baik untuk tinggalnya hewan-hewan. Sudah jelas bahwa iklim Indonesia sendiri adalah iklim tropis yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Nah, pada hutan hujan tropis ini memungkinkan tumbuh-tumbuhan secara subur yang berdampak positif bagi perkembangan fauna bertipe tropis. Nah, yang pertama itu jenis hewan wilayah oriental. Nah, atau wilayah di bagian barat. Nah, hewan-hewan yang di wilayah Indonesia bagian barat ini memiliki ciri-ciri hewan menyusui, memiliki tubuh yang besar, berbagai macam primata dan ikan, serta ragam aneka burung. Nah, contoh dari hewan di wilayah oriental atau bagian barat ialah harimau Jawa, harimau Sumatera, buaya muara, gajah, serta jenis-jenis burung seperti burung takur, burung gelatik, dan macam-macam primata seperti oa dan bekantan. Selanjutnya yang kedua ialah jenis hewan wilayah Australia. Nah, hewan-hewan yang daerah persebarannya di wilayah belahan timur bertipe fauna Australia memiliki ciri adanya komunitas hewan berkantung pada bagian perut atau pada bagian dadanya. Nah, mamalia berukuran kecil, burung yang memiliki warna mencolok dan berjambul. Contoh dari hewan-hewan wilayah Australia ini antara lain adalah kanguru, koala, terus jenis kera-keraan, lalu kuskus, landak Papua, tikus, kelelawar, dan jenis-jenis burung seperti burung cendrawasih atau burung kakatua. Nah, yang terakhir yaitu jenis hewan peralihan antara oriental dan Australia. Nah, hewan yang berada di Sulawesi tidaklah seluruhnya sama dengan wilayah Australia. Jenis hewan ini antara lain memiliki ciri percampuran antara oriental dengan Australia. Contoh dari hewan-hewan tersebut adalah babi rusa, anoa, serta burung maleo. Selanjutnya adalah keanekaragaman tumbuhan atau flora.
Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di dunia dalam hal tumbuh-tumbuhan. Nah, daerah Indonesia ini memiliki jenis tumbuhan terkaya yang berada di bagian hutan hujan primer daratan rendah di Kalimantan dengan total 34 dari 100.000 jenis tumbuhan berbiji endemik. Nah, flora Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Indonesia memiliki 2 di antara 5 bioma di dunia, yaitu bioma hutan hujan tropis dan bioma savana. Sebenarnya masih banyak lagi bioma yang dimiliki oleh Indonesia, namun cakupannya tidak besar, seperti hutan hujan tropis di daerah Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi, hutan musiman pada Pulau Jawa, sabana di bagian daerah Madura, dan stepa yang berada di Sumbawa atau Flores. Nah, bioma hutan hujan tropis ini memiliki keanekaragaman tumbuhan yang sangat tinggi. Nah, di dalam bioma tersebut terdapat sekiranya 10% jenis tumbuhan yang ada di dunia. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.